Aku sih mau dengerin dulu. Kalau ada yang mau tanya, aku tanya nanti. Oh gitu. Iya, iya. Miss Queen ini dari mana ini? Saya dari Muslim. Oh gitu. Iya. Kakak, Oke. Kakak Sofi bisa dijelaskan nggak apa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia? Mana tahu nanti Miss Queen ada yang nggak dipahami supaya dia bertanya. Iya, saya bertanya. Saya dengarkan. Iya, jadi kadang-kadang itu kita ya, bahkan orang Kristen ya, dulu saya juga persepsinya susah-susah ya Tuhan datang tebus kita gitu ya. Dan kadang-kadang ketika kita menjelaskan kepada saudara-saudara muslim, kita tuh salah. Kita pikir, oh kita sudah ditebus dosanya, kita boleh buat dosa seenak-enak. Kadang pikir begitu kan. Ada banyak pertanyaan lah kan, orang Kristen Oten ini udah enak, katanya Oten udah enak dong, katanya lah kan lu udah ditebus dosanya, berarti kan lu bisa bikin dosa, udah ada yang ini sorry, apa namanya, udah ada yang tebus kayak gitu kan, pikirannya kan, ya enggak? Nah ini persepsi yang sangat keliru. Nah ini perlu kita jelaskan, perlu kita luruskan. Jadi apa yang ditebus oleh Yesus, teman-teman? Yang ditebus oleh Yesus itu adalah kematian kekal, yaitu akar daripada dosa. Yang ditebus oleh Yesus itu adalah terputusnya hubungan antara kita dengan Tuhan. Jadi untuk tahu kenapa Tuhan itu berinkarnasi menjadi manusia dan menebus kita, kita mesti kembali ke kitab Taurat. Jadi pondasi dasar iman Kristen itu adalah apa? Kita kehilangan kitab Taurat. Kita nggak tahu kenapa kita itu berdosa, kenapa kita harus mati. Kita nggak tahu janji mengenai Mesias atau janji mengenai Sang Juru Selamat. Kita nggak tahu kenapa kita ini mesti ditebus. Ya, sehingga ada banyak orang Muslim nanya, "Loh Tuhan kan Ar-Rahman Ar-Rahim, Tuhan pengampun. Kalau dia mau mengampuni, tinggal ampuni aja tuh, gampang." Ya kan maha mengampun. Kalau dia mau ngampunin dosa kita, tinggal diampunin aja. Oh, tidak semudah itu, Jose. Kenapa? Karena kehilangan kitab Taurat. Nah, apa itu kitab Taurat? Kitab Taurat adalah merupakan kitab hukum, the book of laws. Ya, sehingga untuk tahu mengapa Yesus datang, ini tema Mikana malam hari ini kan, mengapa Yesus datang untuk menebus dosa kita. Kita harus kembali kepada kitab Kejadian. Karena kitab Kejadian itu disebut juga buku asal mula, Genesis. Jadi asal mula segala sesuatu. Untuk tahu siapa manusia, siapa kita ini. Saya tuh juga nggak tahu loh, waktu saya belum ketemu Tuhan, saya tuh nggak ngerti loh tujuan hidup kita tuh untuk apa diciptakan, itu saya nggak tahu loh. Saya pikir susah-susah amat, hidup menderita gitu ya. Terus kenapa harus ada bersentuhnya ada pencobaan di dalam hidup kita, penderitaan, kesulitan. Saya pikir susah-susah amat saya diciptain di dunia ini. Ya kan? Kecuali mungkin yang lahir dari anaknya orang kaya, anaknya Bill Gates kali ya kan. Mungkin wah, very happy dia diciptakan. Tapi ada orang-orang yang kenapa ada penderitaan nih? Kenapa gue mesti ngalamin nih? Kadang dulu gue berpikir Tuhan tuh gak adil. Kalaupun ada Tuhan ya, waktu itu gue gak tahu Tuhan itu ada apa enggak. Saya mikir, kok dikasih penderitaan begini gitu loh. Ya, saya kehilangan ayah saya umur 4 tahun. Dan itu suatu ada lubang, ada kepahitan di dalam hati saya. Saya bertanya terus, kenapa ini? Gak adil. Anak-anak lain dibela ayahnya, anak-anak lain mengalami keluarga yang bahagia. I'm not. Jadi saya ngiri kalau ada orang, lihat papa saya tuh sangat sayang sekali sama saya. Jadi saya untuk apa sih nggak ngerti itu Tuhan tuh ada apa enggak, saya nggak tahu. Maaf, hanya ketika kita ketemu dengan Tuhan, baru saya ngerti. Oh, untuk inilah saya diciptakan. Sebelum saya nggak tahu. Buat apa saya hidup? Iya, kenapa Pak? Seperti tadi. Pak Miss Queen namanya siapa Bang? Miss Queen. Dika. Susah amat sih pakai nama Indonesia aja. Aduh, nyebutnya susah. Ini namanya siapa Bang? Dika. Dika, oh ya. Iya, Dika gitu. Kak. Miss Queen aja sampai kelipat-lipat. Oke, Dika. Jangan-jangan nama kamu bukan Dika, mau mirip-mirip sama Mika. Ada Ganti Dika. lain deh. Itu profil TikTok. Ya sudah kalau begitu. Ini
bahas atau apa kalau masih kayak begitu. Kira-kira akunnya hilang gak nanti kalau aku misal nanya kayak gitu? Mau nanya apa Bang? Silahkan nanya aja. Nanya apa tentang Silakan Alkitab? aja Bang. Tanya Jadi aja, aku belum kami Kristen tidak pernah membuat akun orang lain itu dilapor-laporin. Bebas saja Iya. kamu nanya. Yang Aku penting kita cuma- nggak saling menghujat. Walaupun Iya. udah pernah dibahas itu, aku cuma mau nanya, penasaran aja gitu. Kan Yesus apa-apa, kan Bang. dilahirkan Bunda Maria gitu. Mm-mm. Nah kan katanya Tuhan tuh. Nah kenapa nggak ayahnya aja yang jadi Tuhan gitu? Karena katanya utusan kan. Ayahnya jadi Tuhan. Iya. Maksudnya gimana? Ulangi. Ayah dari Bunda Maria. Kenapa jadi Tuhannya Kakeknya Yesus. Iya. Ayahnya Bunda Maria itu kakeknya Yesus. Iya. Oh, kenapa? Nah kenapa nggak jadi dia aja yang menjadi Tuhannya gitu? Saya nggak tahu jadi mau tanya aja gitu. Jadi kayaknya saya luruskan aja pertanyaannya saudara ini. Saya luruskan aja pertanyaannya. Kayaknya dia nggak paham dengan pertanyaannya. Jadi Iya, pertanyaannya bingung saya merujuk juga. begini. Karena Yesus yang memanggil Allah itu Bapa, kenapa bukan Bapaknya aja yang menebus atau membayar utang? Jadi kita dari panggil akibat Allah perbuatan kakek, Adam dan grandpa Hawa? gitu. Nah, Maksud lo? itu juga kan Bapak itu Allah itu kita panggil Pak. Kenapa tidak Bapak saja yang menebus dosa manusia? Kenapa harus anaknya? Karena kan dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Permasalahannya kenapa harus anaknya bukan bapaknya? Begitu pertanyaannya. Jadi saya luruskan aja. Silakan dijawab Bu Sofiatul dengan detail. Oke. Jadi istilah bapak dan anak di dalam Alkitab itu aku mau tahu dulu nih, kita mau samain frekuensinya. Menurut kamu ketika Yesus disebut anak tunggal Allah, kemudian Allah di surga disebut Bapa, itu dalam bayangan kamu tuh apa sih yang kamu tangkap? Saya juga lurusin, dia nggak paham juga apa yang dia tanya. Susah juga ya kalau saya lurusin, dia nggak paham juga dengan pertanyaannya. Bukan Bang Bill, maksudnya begini. Karena kita harus menyamakan dulu nih. Karena ketika di dalam pandangan Muslim ya, kalau kita bicara bapak anak, mereka udah pikir tuh kayak keluarga aja gitu. Kayak ada bapak, ada istrinya, ada anaknya, ada kakeknya, ada pamannya, ada bibinya gitu loh. Jadi keluarga besar. Nah, saya pengen tahu dulu, pemahaman kita harus sama dulu nih. Sebab Alkitab kan, di dalam Islam atau di dalam Quran kan tidak ada istilah bapak dan anak. Betul nggak, Pak Dika? Bang Dika, saya pengen tahu dulu nih, ketika kamu bertanya kenapa kok bukan kakeknya yang jadi Tuhan. Nah ini pemahaman kamu mengenai bapak dan istilah anak di dalam Alkitab itu jelas nggak? Kalau nggak jelas kita jelasin dulu ke situ kali Mikana. Ya nggak Mikana? Iya. Halo Mbak Mika. Iya, halo juga. Sabar ya pemuda hijrah. Kayaknya kita tangguhkan aja dulu pertanyaannya Dika karena dia kayaknya Dika nggak ngerti ini. juga. Iya, dia Iya, nggak ngerti. Kita langsung aja ke Gini Dika ya. pemuda aja. Sebentar. Gini Dika. Kenapa enggak ayah Maria aja jadi Tuhan? Nah, ayahnya Maria itu kan manusia biasa, yang dimana dia lahir dari campur tangan benih laki-laki dan perempuan. Nah, sementara Tuhan Yesus itu dia adalah Allah yang inkarnasi ya. Inkarnasi artinya kelahiran makhluk manifestasi dari Tuhan itu sendiri. Jadi dia datang ke dunia memilih Bunda Maria sebagai tabut perjanjian baru, sebagai wadah kedatangan Mesias. Jadi Tuhan Yesus lahir bukan karena campur tangan benih laki-laki dan juga perempuan, tetapi dia sendiri yang datang ke dunia karena Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus ya. Jadi tidak mungkin ada orang lain yang bisa jadi Tuhan. Manusia tidak pernah jadi Tuhan, saudaraku. Tapi kalau Tuhan datang sebagai manusia itu bisa. Karena apa? Karena dia Maha Kuasa. Tapi kalau manusia jadi Tuhan ya nggak bisa. Mau sampai berpindah pun gunung atau bumi ini berlalu nggak akan bisa, Bang. Jadi seperti itu aja, Bang, jawabannya. Ya, itu jawabannya yang bagus sekali Mikana. Kasih Kak Jawabannya Sophie. cantik wajahmu yang cantik. Kan suhunya Kak Sophie. Jawabanmu secantik wajahmu.
Oke, lanjut. Kau membuang saja, kau bisa merayu saja. Iya, gimana pemuda hijrah? Ada yang mau ditanya? Nanti tahan lagi pertanyaan yang lain boleh ya sama Dika ya. Oke, iya, pemuda Mbak. Mau nanya, Mbak. Ya, pemuda hijrah mau nanya apa? Yesus itu diciptakan apa dia tercipta? Dia itu tidak Diciptakan sama tercipta itu sama aja dong kalimatmu. Iya. Diciptakan sama tercipta bedanya apa? Kau ini. Iya. Yesus itu pencipta menjadi ciptaan. Yesus itu Allah yang menjelma menjadi manusia itu. Pencipta apa ciptaan? Maksudnya tercipta itu pencipta. Yesus itu iya dong. Coba Mikana, dia tanya sama Mikana jawab dulu. Iya, Tuhan Yesus itu kan diciptakan atau tercipta. Nah, pertanyaan bisa seperti di belakang Sofi, diciptakan sama tercipta sama aja gitu. Jadi pertanyaannya yang dibenerin, Yesus itu diciptakan enggak kan gitu? Tidak, Ya, karena Tuhan Yesus adalah sang pencipta. Dia adalah sang firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Yohanes 1 sampai Iya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 ya. Allah dan firman itu adalah Allah. Ingat ya, firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang dijadikan. Jadi sang firman adalah sang pencipta yang maha kuasa. Bumi dan langit ini buatan tangannya. Nah, siapa sang firman? Itu Tuhan Yesus Kristus. Di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Jadi Tuhan Yesus itu adalah sang firman yang telah datang sebagai manusia. Jadi dia bukan diciptakan, tapi dia yang menciptakan. Ya begitu saudaraku, terima kasih. Yang Ada lagi berfirman pertanyaan lain. Firman itu adalah Allah. Allah. Yesus itu Allah juga. Allah, iya. Iya dong, itu Allah. Yang berfirman Allah. Berarti yang berfirman Yesus. Oke, Yesus saya dan jelasin Bapa sedikit satu, dulu. saudara. Saya jelasin sedikit. Di dalam Alkitab kami itu menggunakan kata firman. Padahal dalam terjemahan asli itu dalam Perjanjian Baru firman itu adalah dafar. Nah, kalau di dalam Perjanjian Baru itu firman itu ada terbagi, ada disebut logos, ada grabe, ada yang lain-lain. Tetapi karena keterbatasan bahasa Indonesia untuk mengungkapkan atau menyatakan hal itu, makanya ditulislah di dalam bahasa kita itu dengan nama firman. Tetapi Yesus itu adalah logos yang nusul ke bumi, ke perut Maryam menjadi manusia. Udah sampai situ udah paham belum? Ya. Mau nanya, Yesus itu sampai sekarang masih hidup apa sudah mati? Apa dia diangkat ke langit? Masih hidup lah. Jawabannya Dia gampang Allah lah yang itu. hidup. Oke, ya. Ini ya saya baca ya. Wahyu 2 ayat 8 ya. Terus yang disalib tuh siapa? Dengar ya, pemuda hijrah. Wahyu 2 ayat 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Siapakah yang awal dan akhir itu? Ya Tuhan Yesus, yang telah mati dan hidup kembali. Ya, jadi dia hidup selama-lamanya. Manusianya, dagingnya saja yang pernah mengalami kematian, tetapi keallahannya tidak pernah mati. Makanya adalah yang awal dan akhir. Dia Tuhan dan Allah adalah dia bangkit. Loh, Yang dia coba yang 1:3 ayat 18. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi Yesus itu adalah firman Allah yang berinkarnasi. Jadi begini teman-teman Muslim ya. Iman Kristen itu percaya bahwa kalimatullah itu nuzulnya bukan jadi kitab. Iman Kristen itu percaya firman Allah itu nuzul menjadi manusia pada malam milad Yesua, malam Natal. Sedangkan kalian percaya kalimatullah itu turunnya jadi kitab pada malam nuzulul Quran, Lailatul Qadar. Nah, sehingga sama seperti Quran juga punya dua sifat, kalam lafzi dan kalam nafsi. Kodim, kekal sebagai firmannya Allah, sekaligus buku, fana yang terucapkan. Maka Yesus punya dua kodrat, saudara. Kodratnya namanya ilahi dan insani.
Ya, kamil bil al-nasut dan kamil bil al-lahud. Itu kodrat ganda Yesus. Nah, karena dia punya tubuh kemanusiaan, dia Allah yang mengambil kodrat kemanusiaan, maka tubuhnya ini bisa dibunuh, bisa mati, bisa lapar, bisa haus, bisa tidur. Yang nggak bisa ada tubuhnya itu tidak berdosa dan tidak pernah sakit. Karena dia dari benih ilahi. Dia adalah kalimatullah al-qoha ila Maryam. Firman Allah yang diturunkan di dalam rahim Maryam. Dia suci. Ya, dia anak yang suci. Sehingga dia tidak pernah berbuat dosa dan tidak bisa sakit. Tetapi karena dia punya tubuh jasmani sama seperti Anda dan saya, maka seterusnya ayat 18b dikatakan dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia tetapi dibangkitkan oleh roh pada hari yang ketiga. Nah, bukti keilahiannya adalah dia berkuasa kematian atas maut, dia bangkit pada hari yang ketiga. Sama seperti Quranmu, dia punya sifat dua, kalam lafsi dan kalam nafsi. Bukunya itu kan bisa lecek, bisa sobek, bisa kopi sebagai sang firman, dia kekal dan bodi. Itu kan kepercayaan Anda. Ya, kita hanya membuat paralelisasi atau perbandingan supaya Anda logikanya jalan. Siapa itu Yesus? Siapa itu sang firman yang turun di dalam rahim Maria? Jelas ya? Mau nanya lagi nih, kalau di akhir logika kamu sebelum kamu bertanya logika kamu jalan nggak? Iya. Jadi apa yang dikatakan tadi itu diserap dulu baru bertanya biar nggak ulang-ulang lagi untuk pertanyaannya. Udah dijawab ditanya lagi. Ya, silakan bertanya. Di akhir zaman nanti Tuhan Yesus itu turun ke bumi. Pada saat terjadinya kiamat turun apa? Iya, Tuhan Yesus nanti dari zaman akan turun Terjadi kiamat. Ya, nanti kita melawan siapa dia? Ya, Tuhan Yesus nanti datang di akhir zaman untuk membangkitkan semua orang di dalam kuburan. Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Kemudian juga untuk sebagai hakim adil. Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Bahwa dia akan menghakimi semua orang yang jahat ya, dan juga untuk menghakimi atau memberi penghukuman kepada iblis dan nabi palsu serta antek-anteknya. Wahyu 20 ayat 10. Kemudian juga untuk memberi upah kepada para pengikutnya yang setia kepada dia dan memberikan fakta kehidupan di akhir zaman. Karena dia adalah yang adil dan benar. Jadi semua itu ada dalilnya dalam Alkitab. Jadi ya, Matius 25 saya tambahin Mikana. Matius 25 jelas Yesus akan memasukkan manusia ke surga atau neraka. Jadi Yesus datang sebagai hakim bagi orang hidup dan orang mati. Dia membangkitkan dulu orang yang mati. Yesus akan benar seperti kata Mikana tadi, dibangkitin dulu yang mati. Kemudian dia akan mengadili kita. Jadi Yesus itu berkuasa untuk mengadili anak manusia. Dan di Matius 25 dikatakan dia bisa berhak memasukkan kita ke neraka atau surga loh Mikana. Iya, benar. Matius 25 itu ya Kak ya. Jadi dia menjadi hakim dan eksekutor ya setidaknya. Iya, karena hanya Tuhanlah yang dari hakim yang adil. Makanya penghakiman itu hanya milik Tuhan. Manusia atau nabi atau malaikat nggak bisa jadi hakim, tapi hanya Tuhan Allah itu sendiri. Siapa dia? Tuhan Yesus Kristus. Ya, seperti itu ya. Oke, cepat-cepat bertobat. Cepat-cepat bertobat supaya bisa masuk kerajaan surga. Ya, dilanjutkan. Karena satu lagi ya, nubuatan yang belum tergenapi dan itu akan terjadi dan tergenapi, yaitu kedatangannya kembali sebagai hakim adil dan juga memberikan mahkota kehidupan kepada yang setia. Karena nubuatan semua di dalam Alkitab Perjanjian Lama bahwa Mesias akan lahir, menderita, mati, bangkit pada yang ketiga itu sudah tergenapi, saudaraku. Nah, satu lagi nubuatan nih, yaitu kedatangannya kembali, ya. Makanya bersiap-siaplah saudaraku, jangan sampai kamu ketinggalan kalau dia datang. Jika masih ada lagi pertanyaannya. Tanya aja Dika, jangan malu-malu. Oke, mungkin kamu nanya Dika, bagaimana cara untuk dibaptis? Ya. Sidik. Bagaimana caranya kamu
Mau diselamatkan tidak? Mau masuk neraka, masuk surga kah? Jadi kayak Jangan Oh, bertanya. kau Dika, kau yakin kan masuk surga bisa ditimbang-timbang dengan amal baik begitu? Kira-kira aku tanya sama. Kalau aku sih yakin aku masuk neraka. Aku juga orangnya pendosa. Pasti neraka dulu. Lah, kau jujur kali kau. Baru ditanya deh, aku yakin aku masuk neraka. Iya. Biasa orang kan sok gini ya. Enggak, lebih aku baik yakin jujur kok gitu. aku masuk surga. Dia enggak, aku yakin aku masuk neraka. Lebih baik jujur kan. Aku juga sih orangnya pendosa. Jadi ya kalau dia nanya kayak gitu ya Lah, kita udah. semua orang berdosa. Kau pikir kita orang suci kan di sini? Enggak gitu. Oh iya. Loh, justru ketika saya itu bertobat ya, saya punya salib pasang besar. Terus orang itu tanya, Sofia tuh kenapa kau punya salib besar? Ya karena dosa saya besar. Karena saya berdosa besar dan saya merasa Tuhan tebus saya yang saya tidak layak. Kalau orang tidak merasa punya dosa, dia tidak perlu menebus. Betul nggak, Mikana? Betul. Karena kita orang berdosa, Betul, maka betul. membutuhkan juru selamat. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Apalagi Saya saya, sangat- dosa saya banyak. Ya, saya sangat amazing. Maksudnya saya merasa saya kotor. Saya manusia berdosa. Waktu saya bilang, Tuhan kok kasih sekali sama saya gitu. Siapa saya gitu? Kayak kain pel, kain lap itu diambil sama Tuhan. Saya bilang saya nggak layak Tuhan. Saya cuma kalau Tuhan mau pakai, saya dulu cuma dalam hati begini. Saya ini cuma jadi pengepel gereja loh. Kok Tuhan bisa panggil saya ya gitu? Itu saya rasa. Jadi kasih Tuhan luar biasa. Betul nggak Bang Bill? Betul. Apalagi saya dengar saya lahir dari air mani yang hina, jadi saya nggak merasa suci deh. Benar nggak? Ya benar. Iya, betul. Justru itulah kita butuh juru selamat. Sebab kita tidak bisa kita menyelamatkan. Amal ibadah apa yang bisa cukup buat saya? Saya bukan orang kaya. Saya tidak bisa sumbang panti asuhan. Hah? Tidak setiap saat saya harus sedekah sama orang miskin. Orang pinjam duit tidak selalu saya kasih. Tidak punya harta kekayaan banyak. Apakah ada yang bisa saya banggakan dari hidup saya? Nggak ada. Semua kasih karunia Tuhan. Jadi kita semua ini orang berdosa, kita perlu juru selamat. Itu sebabnya namanya kasih karunia. Jadi ketika saya diselamatkan, ditebus, Tuhan ngomong-ngomong sama saya, anakku, aku mengasihimu. Itu kata-kata pertama yang saya dengar dari Tuhan. Langsung air mata saya jatuh. Saya bilang, saya dari kecil, saya 4 tahun sudah tinggal ayah saya. Tapi saya nggak tahu kalau saya punya bapak di surga, saya bilang. Itu ada lubang di dalam hati saya yang ditutup sama Tuhan. Ada lubang besar dalam hati saya. Saya tanya, Tuhan kemana? Tuhan gak adil sama saya. Tapi ketika dia mengatakan, anakku, aku mengasihimu, jatuh air mata saya. Dan saya katakan, saya punya Bapa. Saya gak ditinggalkan seorang diri. Saya punya Bapa surgawi yang lebih besar yang memelihara saya. Yang kasihnya menutupi. Gak ada orang yang mengasihi saya seperti kasih Bapa surgawi. Benar sekali Kak. Apalagi saya juga ditinggalkan ayah saya ya. Tapi saya punya Bapa yang di surga yang selalu mengasihi saya. Tidak pernah ditinggalkannya kita atau dibiarkannya kita seorang diri. Tetapi Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Kasihnya sungguh luar biasa. Kita hanyalah sampah. Kita hanyalah orang yang hina-hina. Tetapi kasihnya Tuhan Yesus menyelamatkan. Makanya di Efesus 2:8, oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman kepada Tuhan Yesus. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada yang memegahkan diri. Makanya ya benar kata Kak Sophie ya, sesuai dengan Alkitab, manusia sejak zaman Adam itu orang yang sudah mati. Karena si dosa adalah maut, kematian. Nah, bagaimana mungkin orang yang sudah mati bisa membangkitkan diri sendiri atau sudah segala kebaikan-kebaikannya bisa menebus dosa? Yang tidak bisa. Orang mati itu ya hanya menunggu keselamatan yang dari Tuhan itu. Ya, itulah gunanya Tuhan Yesus datang ke dunia. Karena dia membangkitkan orang mati. Siapa itu? Karena dosa Adam dan Hawa. Ya, seperti itu ya. Ya, Kak Ika. Oke. Ini generalnya ada teman mau naik, gak naik-naik ya, ada teman mau naik. Oke. Dika sudah nggak ada lagi pertanyaannya? Ya. Ada sih. tadi Dika, teman- cepat pindah dari neraka ke surga, Dika. Saya mau kasih satu. Gak enak di neraka, gosong-gosong kau.
Mau kasih nasihat buat Dika supaya Dika bisa berpikir. Dika, percayalah pada sosok yang hidup di bumi, yang pernah ada di bumi ini, yang datang dari surga dan kembali dari surga. Percayalah kepada sosok yang pernah ada di bumi ini, yang terlahir, yang ada bukan dari air mani yang hina. Hanya itu yang saya bisa sampaikan kepada Anda. Semoga Anda merenungi hal kata-kata itu untuk ada pertobatan. Amin, saudaraku. Selamat datang di kebenaran. Haleluya. Amin. Ya, makasih Dika ya sudah bertanya ya. Halo, Salam selamat sehat malam. selalu. Oke. Oke. Ada Halo, tadi selamat malam. teman mau masuk, Sebentar, Kairu. masuk ya. Ya. Ya, oke. Temannya mau masuk gitu. Iya. Ya, silakan. Kalau mau Oke. masuk sini nggak apa-apa untuk bertanya. D2 aksara gitu kalau salah. Halo, selamat malam. Boleh nanya nggak nih? Ya, selamat malam Bang Kairul. Ya. Kairul ya namanya ya? Kairo. Kairo ya. Kairo 77, selamat malam. Ya, mau nanya apa saudaraku silakan. Saya Muslim. Ya. Jadi saya mau nanya nih. Bukti nyata orang Kristen itu untuk taat sama agama itu apa sih sebenarnya? Bukti nyata gitu loh yang bisa kita lihat. Nah, ya. Kalau kami Bang. Bentar. Ya. Kalau kita umpamanya kan di perusahaan gitu. Kita kan kalau di perusahaan itu ada yang wajibnya gitu. Hari jadwal masuk, kalau kita nggak masuk kerja berarti ada konsekuensinya. Nah, kalau di Islam ada yang wajibnya, kalau dia sholat. Nah, kalau nggak sholat maka dia berdosa. Nah, kalau di Kristen tuh ada nggak kayak gitu sih kewajiban seperti itu? Kak Jopi mau jawab? Ya, aku jawab ya. Jadi bagi orang Kristen, amal perbuatan baik itu hanya bisa dilakukan setelah kita itu lahir baru. Yohanes 3. Karena tadi seperti yang Mikana katakan, di dalam pandangan Alkitab ketika Adam sudah jatuh di dalam dosa. Ini bedanya begini Bang, kalau di dalam Islam atau di dalam agama-agama lain, mereka itu takut akan penghakiman nanti yang akan datang di akhir zaman. Jadi mereka mengumpulkan amal kebaikan, mereka takut. Tetapi Alkitab nggak begitu. Alkitab itu terbalik. Alkitab mengatakan penghakiman Tuhan itu sudah dijatuhkan di Taman di Eden. Bersamaan dengan jatuhnya Adam, maka kutuk kematian, dosa, ya, kemudian sakit penyakit dan penderitaan itu masuk ke dalam dunia. Dia dikatakan di 1 Korintus 15 bahwa oleh karena dosa satu orang di Roma 5 ayat 12, oleh karena dosa satu orang, maka dosa itu masuk ke dalam dunia dan maut atau kematian itu menjalar kepada kita semua. Kemudian 6 ayat 23 dikatakan bahwa upah dosa adalah kematian. Itulah sebabnya kita harus mati. Ya, karena apa? Kita semua sudah mengalami akibat, menanggung akibat dari dosa yang dilakukan oleh bapa leluhur kita. Kita makan buah yang sama. Karena itu, ya, di pandangan Tuhan, dunia ini udah terputus, udah mati. Maka Yesus mengatakan, aku telah turun dari surga supaya kamu mempunyai hidup. Karena di dalam pandangan Tuhan kita ini mati, nggak bisa berbuat amal. Ya, kita ini nggak bisa berbuat baik. Orang mati bagaimana bisa berbuat baik? Makanya Yesaya 4 mengatakan apa? Amal salehmu itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Nggak bisa. Kamu harus dipindahkan dulu menjadi manusia yang baru dulu. Karena di hadapan Tuhan itu roh kita sudah mati. Maka Yohanes 3 dikatakan kamu harus lahir baru di dalam rohmu dulu. Nah, ketika rohmu lahir baru, maka kamu bisa mempunyai relasi atau bisa berhubungan dengan Tuhan. Tanpa rohmu dilahirkan kembali, kamu tidak bisa komunikasi sama Tuhan. Karena Allah itu roh. Itu yang dipulihkan Yesus. Nih, Jadi kalau misal Alkitab, Alkitab itu tidak pernah membawa agama, Bang. Alkitab itu membawa relasi, bukan religion. Jadi yang dipulihkan Yesus itu relasi kita dengan Bapa, bukan agama. Yesus nggak pernah bicara agama. Ya, gimana Dika? jika upah dosa adalah kematian, untuk apa dilahirkan di dunia serta ada pertobatan gitu? Ya, jadi kalau di dalam Alkitab, Roma 6 ayat 23 jelas, upah dosa adalah maut. Oleh karena dosa Adam, maka maut itu
itu mau harus mati kan, betul nggak? Nggak ada di kita tuh, itu suatu kepastian, betul nggak? Di dunia ini hanya ada dua kepastian, lo pasti mati sama lo pasti kena pajak, kan gitu aja, ya kan? Hanya ada dua kepastian di dalam dunia. Nah, Alkitab itu memberikan alasan kenapa kita mati. Agama lain saya nggak tahu alasannya apa. Bahkan di dalam Islam alasannya cuma ya karena kita semua makhluk yang bernyawa harus mati. Enggak. Tuhan itu kalau kita baca kitab Taurat tidak mendesain kita untuk mati. Tuhan mendesain kita untuk terus punya relasi, untuk terus bisa makan dari buah pohon kehidupan, untuk terus punya koneksi, bisa bicara, ngomong-ngomong, berhubungan intim dengan Tuhan. Itu adalah rencana Tuhan. Tapi karena dosa, maka hubungan kita dengan Allah ini terputus bersama Tuhan. Nah, itulah sebabnya hubungan kita dengan Tuhan ini dipulihkan melalui salib Yesus. Baru kita itu di dalam iman kepada Yesus, kita lahir baru, roh kita, baru kita itu bisa berbuat baik. Jadi buat perbuatan baik kita merupakan buah daripada pertobatan. Nah, kalau ditanya bedanya orang Kristen apa buktinya? Lahir baru, meninggalkan manusia lama, itu namanya dibaptis. Jadi dibaptis itu adalah menanggalkan manusia lama, sunat hati namanya. Jadi Alkitab menyebut kita bangsa-bangsa non-Yahudi ini, kita tuh harus disunat. Tapi disunat itu bukan disunat titiknya atau kulit katanya, bukan. Hatinya disunat. Dari apa? Manusia lama. Tadinya suka berzina, tadinya suka judi, atau maunya gua hidup jauh dari Allah, gua mendurhakai orang tua, kurang ajar misalnya gitu kan. Tadinya kita pokoknya segala macam lah manusia lama itu disunat, dipotong. Kata Tuhan, lu harus potong manusia lama, namanya dibaptis. Nah, manusia lama yang dipotong inilah kita mengalami perubahan hidup 180 derajat. Ketika saya lahir baru dan bertobat, saya tuh nggak pernah ngomong kalau saya tuh masuk Kristen sama teman-teman saya. Tapi teman-teman saya tuh bisa melihat ada yang berubah dalam diri saya. Saya nggak pernah ngomong, saya masuk enggak. Mereka kok beda ya sekarang ya? Kok beda ya? Ada yang beda ya gitu. Jadi ada perubahan, betul nggak Mikana? Bukti kita Kristen adalah buah pertobatan. Jadi kalau ada orang Kristen kemudian membunuh, kemudian merampok, mencuri, segala macam lah kau sebutkan, ya berarti kita belum mengalami buah pertobatan. Kita belum menyadari Yesus sudah tebus kita dari manusia lama, kita harus hidup baru ini. Berusaha untuk hidup baru. Mbak, Bu, itu yang melanggar seperti itu dapat dosa nggak dia? Kalau masih membunuh, kalau masih berbuat dosa gitu? Ya, dapat dosa nggak dia? Iya, nah, ibarat gitu. Dapat dosa dong. Dapat dosa. Kalau dia tidak melakukan itu, sebenarnya dia dapat dosa nggak? Buah kebaikan itu apa namanya kira-kira? Nah, begini saudaraku. Begini ya, saya jelaskan sama Anda. Gunanya orang lahir baru dan dipenuhi Roh Kudus itu apa? Ketika Roh Kudus ada di dalam kita, Roh itu memampukan kita untuk tidak berbuat dosa. Dia ingetin. Itu bedanya. Kalau dulu kita belum lahir baru, belum percaya Tuhan Yesus, kita buat dosa itu nggak ada alarm, nggak ada apa sih? Nggak ada merasa tidak ada perasaan ini salah nih, atau kita tidak mampu. Misalnya orang ngedrugs ya, saya kasih tahu Anda, orang kena apa tuh narkoba, dia nggak bisa lepas loh teman. Kenapa? Dia belum lahir baru. Begitu dia lahir baru terima Yesus, itu tiba-tiba addiction atau kecanduannya itu hilang seketika. Kenapa? Karena manusianya itu dibarui dulu. Nah, gunanya kita lahir baru dan dipenuhi Roh Kudus, Roh Kudus itu memampukan kita untuk tidak berbuat dosa. Itu bedanya. Kalau dulu kita menjadi hamba dosa, maka sekarang dosa itu ada di bawah kaki kita dan kita harus berkuasa atas dosa itu. Dulu gue pengen ngerokok, gue pengen ngedrugs, gue pengen minum nih, gue pengen berzina. Dulu lolos aja gitu, gak ada alarm. Tapi ketika kamu lahir baru dan kamu dipenuhi Roh Kudus, kamu ditempelak sama Roh Kudus. Itulah tugasnya Roh Kudus, mengingatkan kita akan dosa dan akan penghakiman. Lu gak boleh begitu. Oh iya Tuhan, gue dosa. Nah itu, kamu diberi kemampuan untuk berkuasa atas dosa, itu bedanya manusia lama sama manusia baru. Kalau manusia lama lu gak berkuasa atas dosa. Silakan Mikana. Ya seperti itu Bang Khairul ya. Oke ya. Selamat malam. Selamat malam. Ya selamat malam Aksara, T2 Aksara. Selamat malam juga kakak. Salam toleransi. Sebelumnya saya mau tanya tadi
Tadi kan dikata tugasnya Roh Suci Kudus itu apa namanya tadi? Roh Kudus. Iya tadi yang Roh dikatakan. Kudus memampukan kita untuk kita bisa mengatasi dosa, untuk membantu kita, menyadarkan kita untuk kita berkuasa atas dosa. Lalu gunanya Tuhan sendiri apa kalau itu semua sudah diatasi oleh Roh Kudus? Roh Kudus itu roh Tuhan itu sendiri. Roh Roh Kudus Kudus itu Tuhan itu Tuhan sendiri. itu sendiri. Berarti Roh Kudus itu sama Roh dengan Kudus Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus dan sama Roh Kudus itu dong. satu. Satu, karena di dalam Alkitab kami Roh Kudus itu disebut Roh Allah dan juga disebut Roh Kristus dan juga disebut Roh Anaknya. Jadi itu satu Allah yang sama. Oke, gimana? Jika Kristus Namanya sendiri siapa satu, sih? namanya Aksara. Oh Panggilannya ya, Aksara sama. mau ya. Ara mau nanya apa lagi? Lalu Bunda Maria itu siapa? Jika Allah aja satu. Terus di situ ada digambarkan Bunda Maria sedang memangku Tuhan Yesus pas itu. Di patungnya kan ada. Fungsi dari Bunda Maria sendiri itu apa? Ya, Bunda Maria itu dipilih Tuhan itu sendiri sebagai tabut perjanjian baru untuk kedatangan Mesias. Karena Mesias memang dinubuatkan harus dilahirkan dari seorang perawan. Itu, jadi Bunda Maria adalah wanita yang paling berbahagia di dunia ini karena dia terpilih sebagai tabut perjanjian baru untuk wadah kedatangan Mesias. Yang menakdirkan sendiri itu siapa? Yang menakdirkannya. Bukan ditakdirkan ya, Tuhan sudah dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kan Tuhan mengatakan, dia menyuruh malaikat Gabriel kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang pria bernama Yesus. Jadi memang Bunda Maria dipilih Tuhan, makanya ketika Gabriel datang kepada Maria, dia mengatakan, salam kepadamu hai Maria, engkau yang diberkati di antara semua wanita. Jadi ini memang pilihan, itu kasih karunia lah, sudah dipilih. Kenapa nggak kamu aja gitu ya Aksara ya? Ini Maria memang itu dipilih oleh Tuhan, sudah ditetapkan dan sudah ditentukan ya. Oke, ada lagi Ara Aksara. atau Billy ada yang menambahkan? Oh ya, mau Jadi nanya apa sebenarnya lagi? yang perlu dipahami bahwa Yesus itu adalah keselamatan. Kedatangan Yesus itu sudah adalah bagian rancangan daripada Allah sebelum dunia ini didirikan. Jadi itu bukan suatu hal yang kebetulan. Itu adalah bagian dari rancangan Allah untuk keselamatan bagi dunia. Jadi kalau ditanya kenapa Maria, ya itu sudah rancangan Allah. Kenapa Yesus harus disalib, itu juga rancangan Allah. Jadi begitu ya, Sarah. Sudah paham Jadi nggak? sudah iya, jadi gini Ara, kelahiran Sang Mesias dari seorang perawan itu sudah dinubuatkan di dalam Yesaya 7 ayat 14 bahwa Mesias itu harus lahir dari seorang perawan, seorang wanita muda yang masih perawan, yang belum bertunangan. Nah itulah bukti, itu tanda dari Tuhan bahwa anak yang lahir ini suci, dia tidak melalui hubungan biologis. Makanya Yesus dalam Quran juga disebut kalimatullah alqoha ila Maryam dan rohullah. Dia tidak lahir dari air mani Ina. Ya, jadi dia adalah firman, anak yang suci. Kenapa? Karena dia tidak melalui benihnya Adam atau spermanya Adam. Itulah sebabnya dia kudus. Nah, karena kamu harus tahu sebagai seorang perempuan dan wanita bahwa bayi itu mendapatkan darah dari ayahnya dan mendapatkan makanan dari plasenta ibunya. Nah, sehingga ketika Yesus itu tidak mempunyai bapak secara biologis dan ibu secara biologis, dalam pengertian tidak melalui hubungan persetubuhan laki-laki dan perempuan, maka darahnya itu tidak didapat dari darah manusia. Karena darah itu berasal dari ayah, ya. Ingat, plasenta ibu di dalam rahim itu hanya mengalirkan makanan. Sehingga darah Yesus inilah satu-satunya yang berkuasa untuk menebus kamu dan saya. Makanya kalau kamu membaca Alkitab di dalam Perjanjian Baru, Yesus mengatakan di dalam perayaan Paskah, inilah darahku yang dicurahkan bagimu dan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, kalau darah Ara dan darah saya di PMI aja mungkin belum kepake, ya kan? Cuma buat sumpah aja belum tentu diterima. Tapi kalau darah Yesus berkuasa menebus dosa, karena darah Yesus tidak dihasilkan dari benih Adam, seperti darah Ara dan darah saya. Itulah sebabnya Yesus darahnya berkuasa menebus dosamu dan dosa saya, karena dia adalah firman Allah yang diturunkan di dalam rahim Maria.
Gitu Ara. Ada lagi yang mau ditanyakan Ara? Enggak. Sekian saja. Saya soalnya tadi cuma penasaran yang masalah roh suci tadi. Waduh, masih imut banget ini. 8. Masih daun muda. Apa Salam kenal ya Ara dengan Siti Sofia nih, Kak Sofia sama Kak Siti Mikana. follow akun Kak Sofia dan Kak Mikana ya Ara. Nanti kita follow back. Thank you, dan Kak Billy juga ini. Kok Kak Sofi bukan Siti Sofi. Iya, Kak Siti Sofia lah, Bil. Kok gimana kok, Iya, Bil? Siti Nama aku Sofia, juga iya. Kak Sama Siti Sofia ini. Iya, Siti juga Mikana dan Kak Siti Siti Sofia. Mikana. Bersama Rasul Bililin 7. Iya. Ara, jadi gimana? Ada lagi yang mau ditanya, Dek? Apa gunanya pertobatan dan perbuatan kebaikan jika setiap manusia melakukan dosa, balasannya ialah hanya satu, yaitu kematian. Kayak gimana, Kak? Mau jawab Ya, atau jadi Kak Billy mau jawab? Ya, jawab. pilih dulu. Jadi begini, adik aksara, upah dosa itu adalah maut, ya. Jadi hasil daripada dosa itu maut. Maut itu artinya kematian, ya aksara. Jadi aksara kalau sudah berbuat dosa, agar terhindar dari maut harus pertama menerima Yesus. Itu yang harus dilakukan, ya. Begitu aksara. Mungkin mau ditambahkan oleh Siti Mikana, Sofi. silakan. Kak Siti, Iya. Sofi. Iya, jadi Sofia, Kak silakan. Sofi katakan begini. Ini bedanya begini, Ara. Kalau di dalam iman kamu, amal perbaikan dan perbuatan baik itu kan untuk mendapatkan keselamatan. Kalau di dalam Alkitab tidaklah demikian, Dek. Di dalam Alkitab itu kita harus diselamatkan dulu, baru kita bisa berbuat baik gitu loh. Jadi roh kita itu harus dilahirkan baru dulu, baru kita berbuat baik. Nah, perbuatan baik dan amal yang orang-orang Kristen lakukan itu yang disebut di dalam Alkitab sebagai buah pertobatan. Jadi ketika kita bertobat, lahir baru, terima Tuhan Yesus, maka untuk membuktikan kamu sudah bertobat adalah kamu tinggalkan manusia lama kamu tidak boleh berbuat dosa lagi. Itu namanya buah pertobatan. Nah, kalau kamu tidak menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan, kamu akan dipotong sama Tuhan Yesus. Artinya apa? Kamu cuma pura-pura aja. Itu deh. Jadi bukan orang Kristen itu udah enak dong ditebus, kamu boleh berbuat dosa seenak-enaknya. Justru salah. Justru ketika orang Kristen itu lahir baru, dia tinggalkan manusia lama, tidak boleh berbuat dosa lagi, kata Yesus. Karena apa? Kamu sudah tinggalkan itu tuh manusia lama, kamu sudah disunat hatimu. Tidak boleh lagi yang suka bohong-bohong, tidak boleh lagi. Ada Roh Kudus ingatkan, kau dulu suka membohong ya, sekarang jangan katanya. Kau dulu suka mencuri ya, sekarang jangan katanya. Kau dulu suka korupsi ya, sekarang jangan, ada Roh Kudus ingatkan. Kamu kan udah manusia baru, udah pengikut Kristus, tidak boleh lagi korupsi. Nah begitu deh. Ya, fungsinya Roh Kudus ingatin kita. Berarti keimanan Kristen nggak kayak MLM ya, ada reward point. Semakin banyak kerja, semakin banyak poin. Semakin banyak berbuat baik, semakin banyak poin. Nggak begitu kan? Iman ke Kristen. Tidak. Itu Nah, dia jadi cara. perbuatan Sistem baik itu, MLM. iya, perbuatan baik itu hanya kita bisa lakukan karena kita bersyukur sama Tuhan, kita sudah diselamatkan. Ya, kayak saya nih di arah. Saya dulu sebelum terima Tuhan Yesus, saya tidak pernah mau menginjil. Saya nggak peduli orang mau masuk neraka, mau masuk surga, urusan dia gitu. Pokoknya selama dia nggak ganggu saya nggak ganggu dia gitu aja. Cuek saya orangnya. Tapi setelah saya ketemu Tuhan Yesus dan saya menerima keselamatan, saya nggak mau egois gitu loh. Saya udah diselamatkan, teman-teman saya udah pernah dengar Yesus belum ya gitu loh. Teman-teman saya tuh udah tahu belum kalau mereka mati mau kemana gitu. Jadi dulu saya orangnya sebelum kenal Yesus cuek. Gak ada lah, jangan jadi fanatik lah. Banyak jalan menuju Roma, saya pikir begitu. Tapi ternyata setelah saya diselamatkan, saya pikir saya nggak boleh egois. Kenapa? Ada banyak orang lain belum mendengar
tentang Yesus. Ada banyak orang lain tuh nggak tahu ketika dia mati mau kemana. Ada banyak orang lain tuh tidak tahu arah hidupnya kemana. Ada banyak orang lain tuh yang tidak tahu ini ada apa enggak ya gitu. Nah, itulah saya beritakan Injil. Kamu tahu nggak Yesus lakukan ini di dalam hidup? Itu yang kita bagikan. Itu pasti juga yang dirasakan Kak Billy sama Kak Mikana di sini. Berbagi. Karena kita mengasihi kalian. Betul nggak Kak Mikana? Disucikan, betul sekali. dilahirkan kembali Betul. menjadi manusia Menjadi manusia baru. yang penuh dengan kebaikan. Nah, pada dasarnya Betul. kan manusia tak luput dari rasa perbuatan dosa dan salah. Ya, betul. Tetapi Jadi, kalau dia ngelakuin kesalahan lagi secara tak sengaja bagaimana? Kan ya itu minta juga ampun. baru. Iya, jadi ketika Dilahirkan kembali dong. enggak, lahir kembali cuma sekali, Bos. Lahir kembali cuma sekali. Habis itu kamu di dalam hidupmu kan pasti ada percobaan, betul nggak? Ada jatuh-jatuh lagi. Tapi kamu akan diberi kekuatan sama Roh Kudus untuk tidak jatuh di dalam dosa yang lama lagi. Nah, caranya bagaimana, Dek? Supaya kau tidak jatuh lagi. Kalau misalnya apa ya, buat dosa apa ya misalnya ya? Buat Saya dosa aja apa lah contohin. gitu ya? Contohin ya. Saya dulu tukang selingkuh. kalau disakitin, saya balas selingkuh gitu. Sekarang ketika Roh Kudus sudah menjamah hati saya, kalau saya disakitin saya nggak bisa balas. Karena ada Roh Kudus yang ngingatin, nggak boleh. Nangis ya? Kita takut. Ya nangis. Cukup nangis ya? Iya, jadi contohnya begitu di arah ya. Jadi kalau gini contohnya, nah bagaimana kita tetap untuk tidak berbuat dosa lagi? Artinya kita berusaha, Dek. Tuhan tahu kok. Apa? Kita baca firman Alkitab. Ketika kita sudah bertobat, tidak boleh kita keluar dari firman. Terus kita berdoa sama Tuhan. Coba kalau kita tidak berdoa, kita nggak bersekutu, kita akan mudah sekali jatuh dalam dosa. Betul nggak, Kak Mikana? Terus apa? Bersekutu dengan teman-teman yang seiman kayak begini nih. Misalnya aku sharing sama Billy, nanti Billy dapat firman, dia kuatkan. Kita bicara firman, itu menguatkan di arah. Tapi kalau kamu terus habis bertobat, udah kamu tetap aja bergaul sama teman-teman. Saya dulu suka ke diskotik, suka dugem, ajib. Masih seperti itu, ya nggak akan bisa ini gitu. Pasti ada perubahan. Caranya bagaimana? Baca firman setiap hari ketika kita berubah. Itu nanti lama-kelamaan, oh iya ya Tuhan ingetin. Mau bikin dosa kagak bisa gue. Baru aja tadi pagi baca, jangan gitu. Pasti ada perubahan. Caranya baca firman setiap hari ketika kita berubah. Itu nanti lama-kelamaan, oh iya ya Tuhan. Jangan nonton mau bikin ini, dosa PPN. kagak bisa gue. Baru aja tadi pagi baca, jangan gitu. Pasti ada perubahan. PPN, Baca firman setiap hari ketika kita berubah. Itu nanti lama-kelamaan, oh iya ya Tuhan. Iya. BBN dimatiin dulu di Tolong HP yang satu lagi, dimatiin. saudaraku ya. Iya, double suaranya. Ya, jadi caranya seperti itu supaya apa? Kita tinggal dalam persekutuan dengan teman-teman. Betul nggak, Mikana? Benar sekali. Iya kan? Saling menguatkan. Bisa sharing dengan Mikana, sharing firman. Itu menguatkan, buat kita apa jauh dari dosa gitu loh. Udah ada kepikir dosa-dosa gitu, udah ada kepikir gitu. Kenapa tiap hari kita sharing firman, tiap hari kita doa bareng, kita pujian, penyembahan. Nah, itu namanya hidup yang baru. Yang lama yang dulu ajojing, ajib. Nah, itu ditinggalkan. Begitu, Adik. Ya? Assalamualaikum, selamat malam semuanya saudara. Selamat malam juga, Ya, Bang selamat Paulus. malam. Ya, salam sejahtera buat semuanya yang ada di sini. Semoga kita diberikan keselamatan dan tentunya diberikan keberkahan gitu ya buat saudaraku semuanya. Ya, Bang, mau nanya apa? Silahkan. Ya, ini kita di sini tentunya ya saling bertoleransi ya kan. Karena di agama saya itu ada bunyinya yang namanya agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku gitu ya saudaraku ya. Di sini saya cuma mau Pak Agus, saya jelasin sedikit dulu Pak Agus. ya. Ajaran kami itu sering dibengkokkan. Ya, bahwa Yesus tidak begini, orang Kristen kitabnya begini, dan itu bisa Abang Agus lihat di konten-konten YouTuber. Jadi kita di sini hanya meluruskan kebohongan yang mereka lontarkan. Nah, apakah kami salah untuk berdiri untuk menegakkan kebenaran tersebut? Karena tidak bisa dibendung lagi segala kebohongan yang mereka utarakan.
Jadi saya harap Saudara Agus bisa mengerti. Terima kasih. Iya. Silakan lanjut Bro Agus. Nah, makanya kan di sini kan saya bilang tadi di agama saya kan di situ tertulis jelas ada ya yang namanya di Muslim itu kan ada juga tertulis di yang namanya di Al-Quran ya kan, agamamu adalah agamamu, agama bagi. Maaf Bang Agus. Benar? Maaf kalau Abang Agus bertanya silakan, karena yang mau bertanya ada yang antri gitu, karena kita di sini bahas Alkitab gitu Bang. Di sini saya mau bertanya gini Kak ya, Bang. Definisi yang diartikan juru selamat dan penebus segala dosa itu apa sih Kak? Itu aja, saya pengen nanya itu aja. Definisi juru selamat gitu. Dan juga penebus segala dosa gitu. Kak Sofia atau Kak Billy? Kalau nanti oke, jadi nanti Ibu Sofia Tools akan simpulkan, tetapi di sini dari pertanyaan Bro Agus sebenarnya harus dipertanyakan apa arti Al-Masih. Nah, kalau merujuk kepada Mesias itu sudah menjawab pertanyaan Bro Agus. Oke, nanti akan dijawab sebenarnya oleh Ibu Sofia Tools. Silakan Bu. Iya, jadi menurut Pak Agus ya, Bang Agus, juru selamat, iya Bang. Manusia tuh perlu juru selamat nggak sih Pak? Menurut Bapak, perlu ditebus nggak? Gini. Pak Agus aja deh secara pribadi. Kalau Bapak, kira-kira Bapak perlu juru selamat dan perlu penebusan dosa nggak? Penebusan dosa kalau buat saya pribadi itu karena amal dan perbuatan kita itu kalau di agama kami itu perbuatan. Oke. Itu saya jawab ya. Oke. Nah, amal. Oke. Nah, ya. Nah, beda. Saya jelaskan ke Bapak kalau konsep Alkitab ya. Jadi di dalam Alkitab yang namanya perbuatan dosa itu adalah hutang, Pak. Ya, nanti Bapak kalau misalnya mau baca Alkitab di Matius 18. Jadi konsep dosa di dalam Alkitab itu berhutang. Ketika kita berbuat dosa kepada Tuhan, itu kita berhutang kepada Tuhan. Hutang apa? Alkitab mengatakan kita hutang darah atau hutang nyawa sama Tuhan. Nah, begitu juga kalau Bapak misalnya mendengar orang Kristen berdoa Bapa kami. Itu doa yang diajarkan Yesus Tuhan dan kami. Di dalam doa Bapa kami itu, ketika dikatakan ampunilah mereka, ampunilah kesalahan mereka, seperti kami pun, Bapa ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan orang yang berbuat salah kepada kami. Itu bahasa aslinya sebenarnya ampunilah hutang kami ya Tuhan. Ampuni hutang aku kepadamu, seperti aku pun mengampuni, melunaskan hutang yang saudara-saudaraku lakukan kepadaku. Itu bahasa aslinya, Pak. Nah, jadi Bapak perlu tahu bahwa konsep Alkitab mengenai dosa itu adalah hutang. Maka Alkitab mengatakan, dengan kematian Yesus di atas kayu salib, dia itu memakukan surat hutang kita. Dan dia membayar lunas surat hutang kita dengan darahnya. Jadi kita itu ditebus. Jadi ketika kita itu berdosa di dalam konsep Alkitab, kita itu dijual kepada iblis dan kerajaan maut dengan cuma-cuma. Nah, ketika kita dijual kepada iblis dengan kerajaan maut sehingga kematian itu menjalar kepada kita semua manusia, maka kita perlu ditebus. Ditebusnya itu harus dengan darah orang yang tidak berdosa. Karena kita ini dijual nyawanya, maka ditebusnya harus dengan nyawa, nggak bisa pakai uang. Karena di dalam Alkitab dikatakan nyawa harus dibayar nyawa. Jadi nyawa itu nggak boleh dibayar pakai duit, Bang, nggak bisa. Jadi nyawa itu harus dibayar nyawa, darah dibayar pakai darah. Nah, yang bisa karena konsep dosa di dalam Alkitab adalah hutang, dan Alkitab mengatakan seluruh manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita ini semua berhutang, orang-orang yang berhutang. Bapak punya dosa, Bapak ngutang. Saya punya dosa, saya ngutang. Nah, kira-kira kalau Bapak punya hutang, Bang Billy punya hutang, Mikana punya hutang, kita semua ini orang-orang yang berhutang, yang bisa bayar siapa, Pak? Gak mungkin dong saya bayar hutang. Misalnya saya aja punya hutang sama Tuhan. Masa saya bisa bayar? Saya aja masih hutang. Bagaimana kalau saya ngutang bisa bayar hutangnya orang lain? Sehingga di dalam konsep Alkitab, hanya orang yang tidak punya hutang
yang bisa membayari kita yang ngutang sama Tuhan, alias orang yang tidak berdosa. Itulah sebabnya Yesus harus lahir suci. Di dalam Quran Bapak ada satu ayat yang menyatakan bahwa orang berdosa tidak bisa menjadi penanggung orang berdosa lainnya. Itu benar, Pak. Harus orang yang tidak punya dosa yang bisa menjadi penanggung orang berdosa. Karena konsep dosa adalah utang. Sehingga orang yang punya utang tidak bisa bayarin utangnya orang lain. Nah, Yesus itu dilahirkan suci, makanya dia tidak dilahirkan dari air mani hina. Kelahirannya sangat spesial karena darahnya tadi itu. Darahnya dia berkuasa untuk menjadi penebusan dosa kita. Ya, Yesus mengatakan, inilah darahku yang dicurahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan atau penebusan dosa. Itulah sebabnya dia kudus atau suci. Dia nggak sama dengan Bapak dan saya. Ya, nah itu adalah konsep juru selamat, konsep penebusan. Yang ditebus apa, Pak? Yang ditebus adalah kematian kekal atau kematian kedua. Jadi di dalam Alkitab itu ada yang namanya 2 macam kelahiran dan 2 macam kematian. Kalau Bapak lahir cuma sekali, yaitu ini suaranya double, apa ya? Enggak Kak, enggak double. Ya oke, sorry, feedback. Di dalam Alkitab itu ada dua macam kelahiran dan 2 macam kematian. Kalau kita ini cuma lahir sekali, yaitu lahir dari mama kita, gitu ya, maka kita akan mengalami 2 kali kematian. Yang pertama kematian tubuh atau kematian jasmani, dan yang kedua di dalam kitab Wahyu dikatakan kematian kedua atau kematian kekal, yaitu terpisah dari Allah selama-lamanya di dalam neraka. Itu namanya kematian kedua. Makanya di Yohanes 3 Yesus mengatakan, kamu tidak boleh lahir cuma sekali dari mamamu toh. Kamu harus lahir 2 kali, yang kita sebut dengan reborn again atau lahir baru. Kalau kamu lahir 2 kali, maka kamu hanya akan mengalami 1 kali kematian, yaitu kematian tubuh. Tetapi kamu tidak akan mengalami kematian kedua, yaitu masuk neraka terpisah dari Allah selama-lamanya. Nah, itulah sebabnya maka Alkitab kami disebut Injil atau kabar baik, Pak. Kenapa disebut Injil atau kabar baik? Karena ada kabar buruk. Karena bersamaan dengan jatuhnya Adam tadi, saya katakan kepada Tiara tadi, manusia sudah dijatuhi penghakiman, manusia sudah dijatuhi hukuman mati sama Tuhan di taman di Eden. Mati semua, kamu seanak-anakmu mati semua. Ya, kita seanak-anaknya Adam ini harus tetapkan sama Tuhan mati, dan kabar yang lebih buruk dari kematian ada setelah mati kita masuk neraka, Pak. Surah Maryam 71. Itu kabar buruk. Nah, oleh karena kita ini sudah mendapatkan kabar buruk, Tuhan memberikan kita juru selamat, yaitu kabar baik, Injil. Injil itu bukan seperti di dalam Quran ayat 30, yaitu sebuah kitab yang diberikan kepada Nabi Isa ketika Nabi Isa masih kecil atau masih bayi, bukan. Injil itu adalah kabar baik. Kabar baiknya di mana? Di kitab Taurat. Jadi ketika Adam jatuh ke dalam dosa, kita sudah mendapatkan kabar buruk, yaitu apa? Ada kematian, ada kutuk, ada kesengsaraan, itu masuk. Tetapi Tuhan memberikan janji kabar baik di Kejadian 3 ayat 15. Bahwa nanti akan ada seorang Goel, seorang penebus, yang akan lahir dari seorang wanita, seorang perawan. Dan seorang penebus ini yang akan menghancurkan kuasa iblis, yaitu kematian, kutuk, dosa, sakit, penyakit. Itu, Pak, itu namanya juru selamat, itu janji penebusan. Ya, itu saya rasa cukup kan. Terima kasih Kak Sofi. Ya seperti itu Bang Agus ya. Oke, buat teman-teman di sini, naikin saya Kak. Kirim permintaan ya, karena kirim permintaannya caranya. Sama Pak Agus, sama-sama. Cara kirim permintaan di follow hostnya dulu, baru klik tanda tamu yang ada tanda pink sama biru itu ya. Sebentar, saya host masih ngomong. Teman-teman yang mau naik ya, kayak si Nathan Liaha ini, kalau kamu mau naik kirim permintaan. Caranya follow dulu hostnya ya, baru klik tanda tamu ya. Itu caranya. Silakan. Oke, silakan Bang Agus. Tuh. Bang Agus sudah turun. Dia turun sendiri ya, bukan kita turunin ya. Oke, Senapi. Snapi lagi. Smili, selamat malam. Oke, selamat malam Kak Mikana. Ya, Smili, pertanyaannya malam ini juga. apa?
Ya, ini Ya, saya selamat ingin malam. tanya. Makasih bintangnya. Ini saya mau nanya Kak Mika. Iya. Apakah penyaliban Yesus itu hanya untuk umat Kristiani Kak Mika? Jadi siapa yang mau jawab ini? Bang Billy apa Kak Sofi? Silakan Kak Sofi. Silakan. Ya, saya jawab ya. Yesus itu tidak pernah membawa agama, apalagi agama Kristen ya. Yesus itu adalah juru selamat dunia. Makanya Yesus mengatakan kalau saudaraku Semaili membaca Alkitab ya, Yesus mengatakan apa? Maka Injil kabar baik ini harus diberitakan ke seluruh dunia. Ya, Yesus mengatakan pergilah dan beritakanlah kabar baik ini kemana? Ke segala penjuru bumi. Terus kemudian Markus 16 ayat 16 dikatakan barang siapa yang percaya dan dibaptis dia akan diselamatkan. Tetapi barang siapa yang tidak percaya dia akan dihukum. Karena dia tidak percaya di dalam nama anak Allah yang tunggal. Ya, Anda baca Markus 16 ayat 11 ya. Jadi keselamatan dari Yesus bukanlah untuk orang tertentu, tidak. Untuk semua bangsa, saudara. Ya, untuk semua bangsa, untuk kita ini, yang orang goyim ini, orang Indonesia ini. Ya, orang Indonesia. Jadi Tuhan mati bagi seluruh dunia. Maka Yesus mengatakan apa? Beritakanlah ini. Karena aku baca dari Markus 16 ayat 15 sampai 16 ya. Markus 16 ayat 15 sampai 16. Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kabar baik ini kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Gitu. Gitu Semaili. Jadi untuk kamu dan saya Yesus mati juga. Iya, begitu ya saudaraku Semaili. Kan tadi kan ada pernyataan yang dibaptis berarti hanya untuk Kristiani kan? Sama. Nah, siapa saja yang dibaptis. Iya. Bukan. Iya. Oke, Maksudnya berarti gini kan. Ya silakan. Nah gini, Iya. pergilah, Ya, silakan. beritakan Injil. Nah kita ini udah beritakan Injil. Terus di 16 siapa yang Ke seluruh dunia percaya? loh. Ke Ke seluruh seluruh dunia. dunia. Kita sini udah memberitakan Injil nih. Nah kemudian ada yang percaya, di sini siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Nah ketika diberitakan Injil ya, Mesias telah menyelamatkan kamu, maka bagi siapapun yang percaya dia dibaptis. Nah setelah percaya baru dibaptis, saudaraku. Belum percaya langsung dibaptis nggak bisa. Dia harus percaya dulu. Oke, aku tanggapi ya. Semaili, sebentar, aku tanggapi ya. Jadi begini, yang namanya keselamatan itu tidak otomatis. Ya, keselamatan itu perlu respon iman. Bagaimana caranya kita diselamatkan? Kita buka Roma 10 ayat 9 sampai 12. Jadi gini, Yesus itu kehendak Allah Bapa itu supaya setiap orang diselamatkan. Tapi kalau kau tidak punya respon iman, tidak bisa, saudaraku. Sama seperti Tuhan tawarkan, ini kau kotor, badan kau ini tidak mandi, ya penuh daki, kotor, penuh dosa, penuh berlumpur. Tuhan bilang, ini gua kasih lu sabun. Tapi kau sabun ini kau lihat saja, kau tinggal di pabrik sabun, kau ini, tapi sabun ini kau liatin aja, kau tidak respon. Ya kau mana bisa bersih? Harus kau respon. Oke, Tuhan kasih aku sabun dengan cuma-cuma, dia kasih gratis, ya aku bagi sabun gratis tuh sama kau. Supaya badanmu itu bersih dari kotor-kotor itu. Tapi kau tak mau mandi. Kau cuma liatin itu sabun, jadi kau liatin kau tak ada respon iman. Tidak bisa. Ya, jadi bagaimana caranya kita diselamatkan? Yang pertama, Roma 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9 ya. Kamu harus percaya di dalam hatimu. Ya. Tetapi oke, aku baca ya, Roma 10 ayat 8, mulai ayat 8 aku baca ya. Tapi apakah katanya ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Lalu ketika iman tentang Injil ini kita beritakan, respon kamu apa? Ayat 9 dikatakan apa? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati,
maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Gitu, saudaraku. Jadi Yesus mati buat kau, ya betul. Tapi kau tak percaya. Kau tidak terima tadi. Kau ditawarin, kau kotor, badan kau penuh